selamat datang di Blasman JTV Podcast. Be ready to be update. Kali ini berjumpa dengan aku Amanda dalam konten ngulik, ngobrol unik dan asik. Wah, kayaknya udah lama ya Amanda tidak menampakkan diri di layar kaca penonton semuanya. Jadi, kali ini Amanda hadir membawa topik yang sangat seru tentunya untuk kita bicarakan. Amanda bakal bahas mengenai salah satu tanggal unik di bulan April. Ada yang tahu nggak yang bakal Amanda bahas? Amanda bakal bahas mengenai tanggal di mana hari lahirnya pahlawan wanita yang telah memperjuangkan hak-hak emansipasi wanita. Kalau kalian menebaknya Hari Kartini, kalian benar banget. Nah, karena Hari Kartini erat ikatannya dengan emansipasi wanita, Amanda pengen tahu gimana nih kira-kira emansipasi para wanita Indonesia atau remaja Indonesia seperti Amanda. Untuk membahas topik itu lebih lanjut, Amanda sudah mengundang salah satu bintang tamu yang mungkin dulu pernah hadir ya di podcast, namun dengan topik yang berbeda. Bintang tamu ini telah menyandang predikat sebagai JK Glassman dan berasal dari kelas P11. Ayo anak P11 pasti udah tahu dong. Mari kita sambut Gekvi. Halo teman-teman semuanya. Oke, halo Gekvi, gimana kabarnya nih? Baik. Gimana? Pasti baik banget ya, karena setelah menyandang predikat sebagai JK Glassman nih, predikat terbarunya Gekvi nih teman-teman. Nah, Tengkara. terima kasih ya sudah hadir di Blasman JTV Podcast. Nah, tapi untuk mengetahui perbincangan Amanda dan Gekvi lebih lanjut mengenai Hari Kartini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. Nah, jadi tadi Amanda sudah nge-spill sedikit nih mengenai perbincangan kita hari ini. Tapi kita belum mengenal lebih jauh nih mengenai bintang tamu kita kali ini. Untuk Gekvi, boleh kenalin diri dulu ke penonton. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Sangayu Madivri Mahalaksmi Widiawara Sinta. Aku bisa dipanggil Gekvi dan aku berasal dari kelas 11 P1.1. Oke, itu tadi perkenalan dari Gekvi ya teman-teman. Nah, seperti yang Amanda bilang tadi, jadi di konten kali ini kita nggak cuma akan merayakan Hari Kartini, tapi juga memahami mengenai apa sih makna Hari Kartini untuk wanita atau remaja wanita seperti kita tentunya. Nah, membahas mengenai Hari Kartini nih Gekvi, banyak orang memaknai Hari Kartini dengan berbeda-beda tentunya. Kalau dari Gekvi, gimana sih cara Gekvi memaknai Hari Kartini? Hari Kartini, kalau dari diriku sendiri, saat ngedengar Hari Kartini itu yang terlintas yang pertama itu pasti Ibu kita Kartini, Iya, Ibu Kartini. Jadi Hari Kartini ini adalah hari di mana Indonesia merayakan keberhasilan Ibu Kartini dalam menyukseskan emansipasi wanita, memberikan kesempatan kepada wanita untuk berpartisipasi gitu. Jadi itu tadi penjelasan dari Gekvi. Nah, mengenai penjelasan Gekvi tadi, memberikan kesempatan untuk wanita seperti kita ya, kita seperti hari ini sudah bisa bersekolah, bisa membuat konten untuk kalian semua, bisa ada di sini. Iya, bisa ada di sini bareng-bareng. Kita bakal sharing-sharing mengenai Hari Kartini tentunya. Nah, untuk tadi penjelasan dari Hari Kartini menurut Gekvi, tentunya setiap orang juga memiliki cara perayaannya sendiri ya. Seperti salah satu lagu Semua Aku Dirayakan. Nah, Kartini aja dirayain. Iya, masa kamu enggak? Nah, jadi dari Gekvi gimana sih cara merayakan Hari Kartini? Sebenarnya cara ngerayain Hari Kartini itu nggak yang wah kayak Sweet Seventeen ya Manda ya. Lebih ke kalau dari diriku sendiri itu kan karena Hari Kartini yang paling terlintas itu adalah pendidikan. Iya, tentang pendidikan. Pendidikan lebih ke bersyukur. Gimana ya? Ternyata pernah nggak sih kita mikirin kalau misalnya nggak ada Ibu Kartini kita bakal jadi apa? Bakal gimana gitu loh, perempuan apalagi kan zaman dulu itu kan patriarki itu masih keras banget, yang kayak menjunjung tinggi laki-laki. Bis itu kalau misalnya kita nggak mendapatkan pendidikan, kita juga nggak bisa ngajarin anak-anak kita itu gimana. Lebih ke bersyukur kalau perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama, kita bisa belajar sama-sama sama laki-laki gitu loh. Udah ada kesetaraan gender, kesetaraan gender. Habis itu udah no standar ganda yang dimana harus cowok yang didahulukan, yang kayak gitu. Jadi sudah setara ya. Udah kayak lebih mendapatkan hak untuk sama-sama berpartisipasi gitu. Berarti cara Gekvi merayakan sangat unik ya, dengan cara bersyukur. Bersyukur gini, duduk, diam, abis itu pahami maknanya dan kayak lebih ke maknanya sih. Jadi meretapi, kayak renungin gitu, renungin. Ternyata Kartini itu maknanya sedalam itu ternyata. Dengan membaca buku kan awalnya Kartini kan karena sering membaca buku sama apa?
tukar-tukaran Iya, tukar surat. surat. Kalau nggak kita belajar tuh kunci utama kunci gitu lah utama untuk menurutku segalanya. gitu. Itu udah lebih ke gimana ya kalau misalnya kita nggak belajar gitu. Aku juga sempat ngebaca kan di story-nya Pak Bagas nih, Pak Bagas. Salah story-nya satu Pak Bagas. pembina, bukan Iya. bukan satu-satunya pembina podcast. Oke. Pak Bagas itu sempat kayak bikin story screenshotan DM-annya dari siswa. Ada siswanya yang nanya. Aku lupa nih pertanyaannya gimana, pokoknya tentang pendidikan, Pak. Gimana ya kalau kita nggak belajar atau malas belajar gitu malas dia dibilang. okay. Habis itu Pak Bagas ngejawab, bayangin aja hidup yang sengsara, yang pokoknya yang serem lah gitu tanpa adanya pendidikan. Besok aku jadi mikir juga karena jawabannya Pak Bagas ya juga ya, kalau misalnya kita nggak belajar gimana caranya kita masa depannya kita gimana. Memang karir itu yang utama, nggak semua karir itu harus berasal dari orang yang berpendidikan, tapi untuk menuju karir itu kan pasti harus belajar dulu gitu. Bener. Gitu. Karena semua proses tentunya harus diawali dengan belajar. Kita awali dengan belajar. Oke. Berarti belajar adalah hal penting ya untuk Gekvi, apalagi mengenai pendidikan nih. Jadi penting pastinya untuk kita melestarikan mengenai Hari Kartini ini untuk anak cucu. Jadi cara Gekvi melestarikan itu selain belajar mungkin ada lagi? Kalau aku Hari Kartini ini lebih ke membaca buku. Karena Kartini juga sempat terbitin buku habis gelap terbitlah terang. Nah, tapi bukunya itu belum pernah aku baca. Belum pernah, sama dong. Belum pernah aku baca. Kita baca bareng ya. Semoga di perpus 11-an bisa ada buku itu ya. Nanti kita cek. Jangan-jangan udah ada tapi kita belum melihat ya. Itu udah bikin buku belajar. Sebenarnya apalagi kan masalah Indonesia ini rendahnya literasi, itu masih penting banget. Enggak cuman untuk aku aja, harusnya untuk semua orang biar cuma bisa wanita, nggak cuman wanita sih khususnya, semuanya harus bisa melestarikan budaya literasi. Iya, benar. Walaupun baca dikit aja at least nambah wawasan. Nah itu pingin banget aku terapin untuk mungkin generasi selanjutnya dari keluargaku dan teman-teman di sekitar. Kayak kalau nggak dari baca buku, dari mana kita bisa tahu gitu. Apalagi ada rasa kebanggaannya sendiri kalau misalnya kita tahu berdasarkan pengalamannya kita sendiri dan kita baca sendiri, bukan dari orang lain gitu. Kita udah merasakan sendiri ya. Apalagi kita pahamnya karena kita baca, habis itu kita paham, habis itu kita sadar, bukan dari persuasi orang lain. Iya, benar gitu. banget. Jadi kayak merasa bangga akan diri sendiri. Itu juga penting ya, percaya diri. Aku juga pengen nerapin kalau misalnya emang mindset orang kan beda-beda. Emang beda-beda. Kalau karir itu nggak semuanya berasal dari orang yang berpendidikan, tapi banyak orang jalan yang bisa ditempuh itu dengan cara belajar yang pertama kali gitu. Karena semua hal semua hal diawali dengan belajar gitu. Itu emang hal pertama, dan itu yang bisa Gekvi teruskan nanti ke generasi berikutnya dengan cara membaca, dengan literasi yang itu ya berarti. Oh ya, tapi ngomong-ngomong tentang membaca di Perpus 11 Mane sebenarnya banyak banget loh buku yang bagus, Manda. Banyak banget. Kayak aku pernah ngeliat buku ya kayak 7 kunci kesuksesan. Iya, aku juga pernah lihat itu. Novel banyak juga. Tentang ilmu pengetahuan juga banyak gitu. Enggak yang cuman tentang akademik gitu, yang psikologis itu bagus loh juga untuk dibaca-baca, kayak kepribadian orang yang gitu-gitu. Terus cerita romance juga banyak. Gitu. Novelnya juga nggak kalah banyak kok teman-teman. Lebih menarik juga. Yuk buat anak Blasman jangan lupa baca buku juga ya ke perpustakaan, karena ini salah satu cara dari Gekvi untuk melestarikan nantinya mengenai Hari Kartini, cara merayakan Hari Kartini yang paling simple deh dari Gekvi. Nah, baca buku literasi. Mungkin setelah nonton ini bakal banyak anak Blasman yang nyerang ada nggak ya buku yang menarik gitu. Pasti ada kok. Astungkara rame. Astungkara rame perpustakaan nanti ya. Nah, dari tadi kita udah bahas mengenai gimana cara Gekvi merayakan, cara melestarikannya juga. Menarik banget nggak sih teman-teman caranya Gekvi untuk melestarikan nantinya? Nah, ada nggak sih esensi terbesar yang Gekvi rasakan ketika Hari Kartini datang gitu? Kalau Hari Kartini itu kembali lagi aku kan paling kepikiran tuh tentang pendidikan. Kalau Hari Kartini lebih ke pendidikan itu lah jendela dunia gitu loh. Iya, benar-benar. Maknanya tuh lebih ke kalau misalnya kita nggak belajar dan kita nggak dapat kesempatan untuk
mendapatkan hak partisipasi yang sama, berkegiatan yang sama. Gimana coba deh bayangin kalau misalnya kita tuh disuruh diam di rumah aja, diam di rumah. Zaman dulu gitu, sebelum aku sempet kan baca biografinya Kartini. Kalau misalnya dia tuh nikah muda kan, dipingit gitu ya, benar-benar. Kalau bahasa Balinya dipingit kalau dipingit, itu udah dipingit. Habis itu dia bilang kayak cuman dikurung di kamar gitu-gitu. Tapi untungnya Ibu Kartini dulu kan suka membaca gitu, jadinya ya nambah pengetahuannya. Tapi kok gimana kok teman-teman yang udah nggak jarang suka membaca, habis itu kerjaannya cuman di rumah aja, mungkin iya dia bagus di bidang yang lain selain akademiknya, kayak di apa ya namanya, rumah tangga gitu loh, ngurus rumah tangga tuh dia bagus. Tapi coba nih bayangin kalau misalnya kita nggak pernah belajar, kita juga nggak tahu apa-apa. Apalagi sekarang tuh anak-anak tuh gimana ya, banyak nanya gitu loh. Kalau misalnya dulu nggak ada handphone, habis itu nanyanya kan ke orang tua. Zaman sudah semakin maju gitu ya. Kalau misalnya dia orang tuanya nggak tahu tuh gimana? Aku soalnya di jalan tuh kepikiran, aduh gimana ya kok aku tuh ditanya ini generasi itu, selanjutnya bakal nanya gitu. Ditanya itu loh sama anakku gitu. Bisa aku nggak tahu, malu dong. Misalnya emang ibu ngapain aja dulu nggak sekolah, emangnya digituin aku nanti gimana kan? Aku takutnya gitu. Jadi ada rasa takut tersendiri, tapi itu juga jadi jadikan motivasi ya. Makanya banyakin pengalaman biar anaknya nggak bingung nanti nanya. Iya, gitu. Biar ada juga diceritain. Itu juga. Biar anaknya juga bangga punya orang tua nyari pengalaman. Habis itu kalau nggak kita yang ditanya, siapa yang ditanya sama anaknya kita. Habis itu soalnya aku tuh orangnya yang suka nanya aneh-aneh gitu loh, yang gimana, out of the box. Kayak aku suka nanya gitu. Nanti kalau nanya anakku nanya gitu ke aku, apa aku jawab gitu. Makanya aku harus kayak jadi sudah mempersiapkan. Udah siap-siap diri nih dari sekarang. Bukan siap-siap menikah ya. Siap-siap untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang biar bisa dijawab gitu. Iya, benar banget sih. Wah, ternyata gitu sudah dari sekarang yang mempersiapkan hal-hal yang memang harusnya udah dipersiapkan. Takut aja gitu kalau misalnya, Bu, kalau misalnya gini-gini tuh gimana ya? Terus aku jawab kayak nggak tahu, coba cari Google aja dah ya. Jadi kayak ini ibu dulu ngapain sih kerjaannya gitu. Ini orang tua ngapain aja kerjanya dulu nih. Jadi kalau jadi Gavi dia sudah mempersiapkan nih dari sekarang hal-hal yang akan diceritakan nantinya. Boleh. Supaya bisa tetap lestari ya tentunya. Boleh diikutin, boleh enggak? Random banget. Cuma kepikiran aja kalau misalnya anaknya nanya, habis kita nggak tahu kan malu. Iya, bener banget. Itu bisa jadi motivasi juga. Karena kalau nggak dari dulu Raden Ajeng Kartini yang membantu kita untuk memperjuangkan, kita nggak akan ada hari ini gitu, untuk memperjuangkan pendidikan para wanita gitu. Nah, jadi banyak banget ya ternyata pembahasan tentang Kartini, mulai dari esensi, terus mengenai cara Gavi merayakan, banyak banget ternyata ya teman-teman, dan menarik semua sampai udah ke generasi berikutnya. Tapi aku mau nambahin juga, Raden Ajeng Kartini itu kan dia punya teman Belanda kan ya. Aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa banyak teman banyak rezeki. Iya, banyak teman banyak rezeki. Banyak rezeki. Tahu kan ya ini mau ngomong apa? Lebih ke relasi itu emang penting banget no, kalau untuk di zaman sekarang nih, karena apalagi kita, di usia remaja seperti kita kayak mau kemana-mana tuh misalnya minta tolong apa-apa tuh bakal mudah banget kalau kita punya banyak teman, banyak kenalan, relasinya luas. Aku nggak menyalahkan teman-teman yang introvert gitu, tapi ada baiknya jika kita memiliki banyak relasi, karena kan we never know apa yang terjadi nanti. Jadi kalau misalnya kita udah nggak nggak ada yang bisa nolongin kita, at least kita masih ada teman-teman yang bisa nolongin kita gitu di luar keluarga ya guys. Jadi kalau ada tutor juga yang bisa diajak curhat gitu, buat berbagi tentunya, yang bakal bisa membantu kita juga. Bener banget nih yang dibilang sama Gavi sebagai Jigek Blasman. Nah, terus ada nggak sih harapan Gavi ke depannya untuk para remaja-remaja seperti kita atau generasi berikutnya mungkin, tentang cara mereka merayakan Hari Kartini atau memaknai Hari Kartini? Ada banget Manda, soalnya ini sepengalamanku ya, dan ini menurutku urgent juga kepada generasi sekarang, khususnya kakak kelas kita, nggak cuma kakak kelas ya sih, adik kelas kita yang Gen Z berarti yang bakal kuliah sih. Menurutku aku lebih ngasih saran kepada adik-adik yang di kelas 10 nih, yang baru kelas 10, lebih ke jangan menganggap sepele pendidikan gitu loh, apalagi kan memang ya masa-masa sekolah itu kayak pingin jam kos, pingin bolos, yang kayak seru-seruan gitu, aja, seru-seruan. Tapi kita tuh harus nentuin tujuannya kita dari SMP. Misalnya kita
mau SMA di mana, abis itu mau kuliah di mana. Bahkan aku pernah, tapi aku bersyukurnya ibuku dari keluargaku itu memang udah ngedidik aku dari SD ditanyain nanti mau kuliah di mana, mau kerja di mana. Aku tuh dulu kayak kok aku ditanyain kayak gini ya masih kecil, tapi aku ngerasain banget manfaatnya sekarang kalau udah distrukturin gitu mau kemana. Dan pas SD tuh aku ditanya mau SMP di mana. Habis itu aku jawab lah mau di sini. Terus gimana persiapannya untuk dapat sekolahnya itu gitu. Aku bilang kan, oh ya, nilaiku kecil kayak gitu. Terus sudah tahu sekarang kekurangannya gimana, apa yang mau kamu lakuin gituin aku sama ibuku. Terus aku bilang kayak ya udah belajar nah benerin digituin. Soalnya kan kalau dari keluargaku juga nggak yang main belakang gitu loh, nggak banget, nggak dikasih kayak gitu. Terus jadi mulai lewat perjuangan diri sendiri diri sendiri tuh dulu ucuin, karena yang sekolah kita, habis itu yang diam di sana kita, yang belajar kita. Terus pas aku udah SMP, aku sempet nih, aku tuh pas SMP juga ditanya mau kuliah di mana, mau jadi apa, digituin aku. Dan dulu mungkin aku masih main-main gitu ya, mau jadi pilot, mau jadi ini, mau jadi itu. Habis itu semakin dewasa semakin ditanya fokusin satu yang benar-benar gitu. Aku SMP aku ditanya naik SMP tuh kalau ditanya mau SMA di mana, coba nih baru masih kelas 7 udah ditanya mau SMA di mana gitu. Habis itu aku bilang kan mau di adalah sekolah. Sudah habis itu udah bener mau di sana gitu. Udah emangnya mau nyari apa di sana gitu. Emang nggak boleh sekolah yang terdekat ya, sinilah salah satunya. Di Blasman tercinta. Nggak mau sekolah yang di terdekat gitu. Aku bilang bla bla. Oh iya memang bagus menunjang apa yang aku suka gitu. Habis itu persiapannya gimana? Tapi susah di situ Bu. Gitu. Ya udah belajar gitu kan, belajar benerin gitu. Terus aku iseng nih nanya ke teman-teman yang masih kelas 7 juga, nanti SMA mau di mana tak gituin. Dia bilangnya kayak ngapain dari sekarang udah mikirin kayak gitu karena masih jauh, masih kelas 7 masih kelas 7. Terus aku kayak yang nggak tahu teman-teman punya pemikiran gitu, kayak aku bilang aja loh kok gitu kan nanti mau SMA kita nih gitu. Terus tuh dibilang bakal berlanjut ya. Kayak harus dipikirin sebenarnya. Tapi teman-teman yang lain juga bilang Maro kelas 7 memetakon gitu digituin aku. Besok aku mungkin iya juga ya baru kelas 7 dan nanya gitu. Tapi nggak ada salahnya kan. Iya kan cuman tanya random aja gitu. Di situ pas udah kelas 9 aku tanya lagi dia, baru dia bingung mau kemana gitu, karena kayak udah mepet udah mepet. Habis itu udah kita SMA nih. Di SMA habis itu aku tuh dulu karena ya mungkin dulu tuh cita-citaku tuh nggak yang harus ada S1-nya gitu loh, nggak di universitas, aku maunya pariwisata gitu. Terus kan aku jadinya nggak terlalu ngucuin nilai gitu loh kan, karena ngapain juga aku gede-gedein nilaiku kalau misalnya aku juga aku bakal kuliah pariwisata gitu loh. Pariwisata kan jarang, yang swasta kan jarang pakai nilai rapot. Udah aku kayak nyepelein, tapi aku tetap suka lomba-lomba dan belajar karena ya seru aja gitu. Dan itu juga salah satu cara GV untuk merayakan Hari Kartini kan ikut-ikut lomba gitu. Terus ibuku nanya mau kuliah di mana gitu. Aku bilang enggak kuliah, aku gituin. Kan emang yang gimana kayak pendidikan dia jadinya pendidikan selama 1 tahun gitu. Terus kasihan loh sertifikatnya gitu. Sertifikat lomba ya banyak banget ya GV. Enggak banyak juga kok. Lumayan kan. Ya gitu sama ibu. Coba cari PTN-nya gitu. Apa man Gevi cari Bu, orang Gevi kan maunya nyari pariwisata gitu. Habis itu ibuku bilang kayak tapi biar bagus aja nanti di kartu undangan gitu. Jangannya gitu Bu, gitu. Habis itu ibuku, tapi aku mikir-mikir iya juga ya kasihan gitu. Habis itu coba aja cari gitu. Itu aku dikasih pencerahan gitu sama ibuku waktu naik kelas 2, baru naik kelas 2 SMA. Baru aku kepikiran mau cari kuliah gitu loh. Sedangkan teman-teman kan kita semua tahu kalau SNBP itu 5 semester, 5 semester pertama tuh udah. Sedangkan 2 semesterku ini pas kelas 10, semester 1 sama semester 2 kamu gak terlalu mikir nilai karena kamu bakal mikir masuk pariwisata. Kayak gak ngucuin gitu loh, kecil ya kecil, gede ya gede gitu. Itu udah. Terus sisa lagi 3 semesternya aja. Gimana cara aku sekarang ningkatin ini gitu. Udah kadang terlambat dan pemikirannya juga kelas 2 baru tahu.
Abis itu aku juga sempat ketemu sama kakak kelas nih yang lagi risau tentang SNBP, nilai yang eligible itu loh. Abis itu dibilang nyesel raga po singkat sekan aja kayak gitu-gitu. Aku jadinya yang ada di ruang lingkup itu mikir, ternyata se-urgent itu permasalahannya. Kalau misalnya kita nggak tahu arah kita mau kemana. Abis itu aku juga sempet nih diem di antara kakak-kakak kelas cowok, mungkin di geng kakak-kakak kelas yang cowok-cowok, mungkin tau lah Wanda di geng mana gitu, salah satu geng ya di sekolahnya ini dah kayak aku diem di situ. Abis itu baru-baru ini kok mereka kan sekarang kakak kelasnya udah mau tamat nih, mau kemana. Abis itu mereka nanya, kayak mau kemana kayak gitu. Abis itu dibilang, Senawang po, doanya masuk nih kayak gitu. Dibilang kan aku yang lagi duduk tuh kenapa kak, loh kok nggak masuk santai ya gitu ya. Dia aja masuk nih, malas Cang masuk gitu dibilang. Abis itu yang lagi satu tuh kayak gini, nah Cang Dabo masih ikut masuk ya? kayak kok gini semua kok gini sih gitu. Abis itu kok dianggap remeh banget ya gitu, emang nanti udah yakin banget bakal sukses gitu loh, gimana nanti keluarganya, apalagi kan kalau kayak cowok loh gitu. Abis itu kenapa ya disepelein banget pendidikan gitu. Abis itu kayak kenapa tugas-tugasnya tuh diremehin banget dan ulangan ujian tuh loh dibilang kayak aku sih mau aja ujian kayak gitu-gitu tuh. Karena mereka merasa mereka ya udah kecil gede gitu ya kenapa ya gitu. Dan aku pun nyesel juga, dan sekarang tuh baru mau semangat gitu loh gedein nilainya karena nyesel dah kadung gitu disepelein dari awal. Nah itu sih lebih ke teman-teman, itu jangan sepelein nilai di rapot karena itu yang bakal nentuin kita masuk kampus yang kita mau nanti karena gitu. hidup ini harus tetap berjalan ya, dan kita nggak akan stuck di sini aja. Jadi betul banget, harus distrukturin dari sekarang mau kemana dan mau cari apa. Jadi itu tadi pesan dari Gavi ya untuk kalian semua yang masih bingung, tolong pikirin dari sekarang dan juga bicarain ke orang tua ya, karena orang tua juga bisa membantu loh. Contohnya kayak Gavi terbantu oleh saran dari orang tuanya gitu. Jadi bisa nyampe di Blasman hari ini. Dan life must go on gitu ya. Life must go on. Okay. Nah, terus jadi tadi itu adalah harapan dan semangat dari Gavi yang udah Gavi kasih ke kalian nih. Nah, ternyata banyak juga ya hal yang bisa kita gali dari Hari Kartini. Mantap. Hari Kartini nggak cuma tentang emansipasi wanita ternyata, tapi juga tentang pendidikan. Yang seperti Gavi sampaikan tadi, Gavi juga udah cerita banyak banget nih tentang gimana cara dia merayakan, lalu mengenai pendidikan, mengenai arti Hari Kartini untuk Gavi sendiri. Nah, karena waktunya mungkin sudah cukup lama ya kita ngobrol dari tadi. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu. Terima kasih juga untuk Gavi udah sharing kepada Amanda dan penonton di rumah tentunya. Oke. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk saksikan konten-konten kita selanjutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Bye-bye. Terima kasih.